Oh itu. Sampai juga kita di pos 3 ya. Ampun Tuhan. Jadi estimasi dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 2 sampai 3 jam ya. Tuh. Suasana pos 3 ya. Tipis-tipis apa ya? Dingin ya. Kencengin Dut. Dikit lagi Dut. Mulai bisa. Tambah volume. Awas. Udah di ujung. Cocok. Cakep Balar. Berebet. Sekarang kita lanjut lagi mau ke pos 4. Cus. Yoi bro. Suasana masuk ke pos 4 ya. Asik ya. Estimasi dari pos 3 ke pos 4 2 sampai 3 jam bro. Tim gua udah pada merapat ya. Hai. Suasana pos 4 ya. Pos 3 ke pos 4 estimasi 2 sampai 3 jam ya. Yoi. Sampai juga bro. Dari pos 4 menjelang pos 5. Ini sabana pertama ya. Hancur. Yo. Hancur. Pulang peperangan bro. Instagramable. Buat lo yang lewat sini, biar ceto, kebayang deh view-nya, kebayar. Yoi. Ceto sampai sini estimasi 5 jam lah. Cuma karena gua kebanyakan cihuy 2 jam bro. Cus. Yoi bro. Sampai juga ya. Savana Bukak Menjangan ya. Kita mau lanjut lagi ke puncak. Terus
di situs Pasar Dieng ya. Kalau bahasa Indonesianya sih pasar setan nih. Jadi kita kalau sampai sini jangan sembarangan gitu loh. Terus ya hati-hatilah. Karena selain kita banyak juga yang mungkin ya yang kasat mata tinggal di sini, bro. Yoi, cus. Sekarang kita mau masuk ke Argo Dalam. Oke, cus. Sampai juga kita di Argo Dalam. Cus. Itu topnya. Yoi bro. Biar jos. Yoi. Kebetulan nih, gue nyampe sini tuh sore kemarin nih. Terus gue ngecamp di sini di warungnya Mbok Giar ya. Salah satu warung tertinggi di Indonesia juga sih. Jadi selain Mbok Yem ada juga Mbok Giar, gitu loh. Malah lebih tinggi sini mas. Oke. Karena Boyem di bawahnya. Oke. Jadi gue rekomendasiin deh buat lu pada yang naik ke laut, mampir deh ke warung Mbok Giar. Pelayanannya oke, servisnya oke. Servis apa? Nah ini empunya. Nah, iki lo Pak E. Halo Pak Ayu. Lah ini dia teman-teman gue anak-anak Sewu ya. Yes. Anak-anak Sar Sewu. Terus
Kebetulan tim gua di dalam nih lagi kopi-kopi mau apa kopi pagi ya. Persiapan mau muncak kayaknya sih. Halo, how are you? Ngopi. Yo, Ipung. Sehat. Kondisikan. Bawa angus, how are you? Mosi. Oke. Bawa kecil. Simo. Yo, kita lagi siap-siap ya, mau muncak. Oke, see you. Ikuti terus channel gua ya. Yoi, suasana pagi di depan warung Boyem ya, keramaiannya. Mungkin karena ini weekend ya, jadi banyak pendaki-pendaki juga. Nah, itu puncaknya, Argo Dumila. Terus ya, salah satu view-nya yang bisa dilihat dari depan warung Boyem. Muncak kita Argo Dumila. Cus. Hai bro, kita udah dari Argo Dalam, udah dari puncak, terus kita mau turun ke Cemoro Kandang ya. Tadinya kita naik lewat Ceto, kita lintas, naik Ceto, turun Cemoro Kandang. Lah ini pos 5 kalau nggak salah bro. Kalau ngiri Muncak, kalau ke sana Argo Dalam. Yoi, cus. Pos 5 mau ke pos 4. Cus. Yoi, saya lo penangkep ya. Ini antara pos 5 mau menjelang pos 4. Nah itu jalurnya bro. Kita mau ke pos 4 ya. Lah ini perpecahan jalur dari pos 5 menuju pos 4. Nanti jalurnya mecah lagi bro. Cemoro Kandang kiri, ke Tambak kanan ya. Kita mau ke Cemoro Kandang, ke sana. Lah itu yang di belakang gua, depan gue nih Cokro Suryo ya. Kita dari pos 5 ke pos 4, turun mau ke Cemoro Kandang, lanjut lagi pos 3. Kalau nggak salah sih estimasinya tadi dari pos 5 ke pos 4. Sana turun ya. Sejam perjalanan bro. Nah, kalau mendem tipis-tipis sih. Oke, kita mau lanjut lagi ke pos 3 ya. Yuk. Pos 3 lur. Seru. Pos 4, turun sini pos 3,
estimasi waktu bisa ditempuh kalau turun cepet sih ya, sejam. Tapi kalau naik sih bisa 3 kali lipat kali ya, 3 jam. Terus juga di sini sepi bro, seru sih, nggak ada pendaki, yang lain udah pada turun. Yoi bro, ini salah satu tim gua ya, kebetulan nih SAR Jawa Tengah ya, AGL, anak Gunung Lawu, ngepostnya di bawah. Karena dengan kedekatan emosional ya enggak, gue nih di backup pendakian gue kali ini. Terus juga kayaknya sih memang kalau dari pos 1, pos 2, pos 3 tuh nggak ada air bro. Lah pos 3 ke pos 4 ini baru ada air. Jadi buat lu pada yang lewat sini, usahain dah ngambil air di sendang apa bro? Sendang Panguripan ya. Buat jaga-jaga karena sumber air cuma hanya di situ kalau buat dari jalur sini. Terus sendang itu sepanjang masa pak, nggak pernah kering. Kalau musim penghujan aja. Oh, jadi sendang itu adanya cuma musim penghujan. Kalau kemarau ya kering juga. Oke. Ya inilah salah satu narasumber gua ya. Yuk, cus. Oi. Dari pos 3, pos 2, estimasi perjalanan 1 sampai 3 jam deh kalau lu santai ya. Oke, sekarang kita mau turun lagi lanjut ke pos 1 ya. Terus yoi bro, jumpa lagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita udah sukses ya. Agenda kita mendaki Gunung Lawu, starting dari Ceto. 2 hari ya, karena kena hujan, jadi agak-agak santai sedikit gitu kan. Kita ke Muncak, Argo Dalem, Argo Dumila, kita lintas, turun di Cemoro Kandang. Nah, alhamdulillah kemarin gua nggak sempet bikinin konten di pos 1 ya karena kena badai ya. Jadi gue langsung turun ke sini. Dan terus ini posko Cemoro Kandang. Nah, kalau buat lu pada yang mau naik lewat Cemoro Kandang, lah ini salah satu petugasnya, bro. Dengan Bang siapa nih? Apa Mas siapa? Kade. Mas Kade ya. Kalau lewat Cemoro Kandang Mas Kade retribusi atau tiketingnya berapa ya? Kalau untuk tiket pendakian per orang 20.000. Oke bro, 1 orang 20.000 ya kalau mau lewat Cemoro Kandang. Estimasi pendakian nggak boleh lebih dari berapa hari mas? 2 hari 2 malam. Estimasi pendakian nggak boleh lebih dari 2 hari 2 malam. Jumlah rombongan pun harus lebih dari 1 orang. Nah, harus lebih dari satu orang bro. Minimal 2 orang lah. Minimal 2 orang untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh. Oke? Ya, selanjutnya kita mau cabut ke Jakarta ya. Oke, thank you Mas Ade ya. Oke. Oke. See you. Cus.